Nabi mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di dalam hati. Kita kembali kepada makna takwa. Takwa itu gimana sih? Takwa itu baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Sederhananya seperti itu. Definisi takwa banyak sekali. Akan tapi kita simpulkan takwa itu orang baik kepada Allah, baik kepada manusia. Orang baik kepada Allah, enggak baik kepada manusia, tidak bertakwa. Sholat malamnya banyak, puasanya banyak. Wah, puasa, sholat malam, puasa, sholat. Tapi kalau ngomong nyelekit, innaha min ahlin nar, kata Nabi, ahli neraka dia. Atau sebaliknya, Masya Allah, sama orang baik, wah super luar biasa, wah, tapi sholatnya nggak diperhatikan, melanggar Allah, baik kepada manusia kok tidak baik kepada Allah. Alamat kebaikannya bohong, bukan karena Allah tapi karena hanya ingin disanjung manusia. Dan ini model nggak bertakwa. Sebab kalau dikenal Allah, lihat, dia bisa bersedekah miliaran barangkali, tapi nggak sholat subuh. Tanyakan, sedekah itu sunnah, miliaran, gede mana pahalanya dengan sholat subuh 2 rakaat? Ya lebih gede 2 rakaat subuh karena itu wajib. Cuman kenapa kalau tidak sholat subuh sedang sedekah? Ya memang saya pengen disanjung orang, bukan karena saya pengen. Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Nabi bersabda. Nabi bersabda, makanya mukaddimahnya, kalau kita sudah ada cinta kepada Nabi, dengar Nabi bersabda, langsung. Tapi kalau dengan Nabi nggak begitu kenal, biasa saja. Ini yang bersabda adalah baginda. Bayangkan baginda Nabi berhadapan dengan kita lalu berkata kepada kita, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Sudah Nabi berbicara dengan kita. Al-muslimu akhul muslim, la yahkiruhu, la yadlimuhu, wa la yahkiruhu, wa la yakhduluhu. Wa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, bihasabi mri'im minasyarri ayahkira akhahul muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Nabi yang bersabda. Hadirkan makna ini, bukan sekedar kita kebayang di mata kita buku hadis aku sudah hafal, bukan itu. Hadirkan bahasanya yang bersabda ini adalah baginda Nabi Muhammad. La tahasadu, jangan kalian saling hasud. Kalau ternyata di saat kita melihat tetangga sukses, hati ngedumel, maka kita melanggar baginda Nabi. Jangan kau hasud saudaramu itu karena dia adalah umatku, seolah-olah Nabi berkata begitu. Dan kita harus berbenah, kenapa kita ngedengki kepada tetangga kita, kepada saudara kita? Pembahasan hasud ini ada pun sendiri babnya. Tapi secara umum yang disebutkan Nabi dalam hadis ini adalah sesuatu yang menjadikan sebab kita bermusuhan, membiarkan hasud subur di hati kita. Wala tanajasu. Dalam pembahasan fikih ada bai'un najasi itu begini. Bai' najasi itu yang dilarang. Anda datang kepada sahabat yang lagi jualan, kebetulan di situ ada orang-orang yang mau beli. Orang pada mau beli di situ. Kemudian Anda pura-pura datang. Harga baju ini, harga barang itu biasanya hanya 100.000. Cuman Anda tiba-tiba berkata, wah ini barang bagus, saya beli 150.000. Naikkan harga. Orang lain melihat kita pembeli. Orang-orang yang hadir melihat kita pembeli sesungguhnya, padahal kita sudah kong kali kong. Akhirnya orang pada tertipu ikut beli. Itu dalam jual beli. Cuman dalam hadis ini wala tanajasu itu jangan kalian saling menjerumuskan yang merugikan orang lain. Wala tabaghadu, jangan kalian membuat sesuatu yang kalian menjadi saling benci. Penjabarannya luas. Wala tadabaru, jangan kalian membuat sesuatu yang kalian saling berpaling. Macam-macam, syarah ini panjang. Kalau bicara saling berpaling itu kayak apa sih? Ngomong tidak dikontrol sehingga orang nggak senang duduk dengan kita.
Malas duduk dengan kita, tadabaru. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan engkau menjual sesuatu yang sudah dijual. Maksudnya apa? Apakah kita membatalkan penjualan atau membatalkan pembelian? Maksudnya begini, saudara kita sudah beli kepada seseorang barang, tahunya kita bilang, ngapain kamu beli sana, ini loh saya punya barang lebih bagus, lebih murah. Akhirnya dia membatalkan jual belinya, kemudian beli kepada kita. Itu kan akhlak tidak baik. Dan kalau kita jabarkan lebih luas tuh begini, kita sama-sama jualan dengan teman, berjejer, ada orang mau belanja ke rumah tetangga, kita gini, oh ini ada, coba kalau isyarat tangan kita dilihat oleh tetangga, jadi marah atau tidak? Memahami makna ini tuh luas sekali. Baik, kita makna hadis secara umum dulu kita fahami, baru nanti detailnya kita masuk. Lalu Nabi mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Nabi mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di dalam hati. Kita kembali kepada makna takwa. Takwa itu gimana sih? Takwa itu baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Sederhananya seperti itu. Definisi takwa banyak sekali, akan tapi kita simpulkan takwa itu orang baik kepada Allah, baik kepada manusia. Orang baik kepada Allah, enggak baik kepada manusia, tidak bertakwa. Sholat malamnya banyak, puasanya banyak. Wah, puasa, sholat malam, puasa, sholat. Tapi kalau ngomong nyelekit, innaha min ahlin nar, kata Nabi, ahli neraka dia. Atau sebaliknya, Masya Allah, sama orang baik, wah super luar biasa, wah, tapi sholatnya nggak diperhatikan, melanggar Allah, baik kepada manusia kok tidak baik kepada Allah. Alamat kebaikannya bohong, bukan karena Allah, tapi karena hanya ingin disanjung manusia. Dan ini model nggak bertakwa. Sebab kalau dikenal Allah, lihat, dia bisa bersedekah miliaran barangkali, tapi nggak sholat subuh. Tanyakan, sedekah itu sunnah miliaran, gede mana pahalanya dengan sholat subuh 2 rakaat? Ya lebih gede 2 rakaat subuh karena itu wajib. Cuman kenapa kalau tidak sholat subuh sedang sedekah? Ya memang saya pengen disanjung orang, bukan karena saya pengen disanjung Allah. Lalu Nabi misalnya at-taqwa hahuna. Begitu mudahnya memahami hadis ini. Yang berbicara baginda Nabi yang ditunjuk dada Nabi. Kita sampaikan, ya Rasulullah, betul at-taqwa hauna di dadamu, tapi di sini at-taqwa hauna dadanya Rasulullah, tapi dadaku ini ya Rasulullah, waduh, dadaku ini harus bersihkan dari 5 tadi. La tahasadu wa la tanajasu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tadabaru. Kalau Nabi mengatakan at-taqwa huna, iya hatinya Nabi. Kalau bicara inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jawabannya Pak, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada lebih dari itu. At-taqwa huna. Kalau hati Nabi mah oke, tinggal hati kita. Maksudnya suruh koreksi. Kamu kamu rasakan dengan hatimu tidak sih? Sadar tidak kalau kamu kemarin punya hasud, punya dengki kepada saudaramu? Kamu punya perilaku menjadikan saudaramu benci. Kamu perilaku menjadikan saudaramu saling berpaling. Sadar tidak? Taqwa hauna. Hatimu yang harus menyadari itu semuanya, bukan otak. Otak orang mengerti kalau itu dosa, dilanggar banyak kok. Nggak usah orang lain, kita juga pernah kan? Ayo, ngerti itu nggak boleh, tapi kita melakukannya. At-taqwa hahuna. 3 kali at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, takwa ada di sini. Ya Rasulullah, di hatimu takwa, tapi di hatiku ya Rasulullah, di hatiku ada tabaghud tadi, menanamkan kebencian, ada benci, ada dengki, ada langsung ditegaskan oleh Nabi, bihasabim ri'im
Bihasbi imri'in minasyarri, cukup seorang itu dianggap punya kejahatan yang luar biasa, yahqira akhahul muslim. Lah, hadis sebelumnya, potongan hadis, al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Menyadari makna ukhuwah ini penting. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah saudara. La yadhlimuhu, tidak akan buat zalim. Karena Nabi menjelaskan al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati yang menjaga lisannya agar tidak nyakiti orang lain, menjaga tangannya agar tidak jahil kepada orang lain. La yadhlimuhu wa la yahkiruhu, enggak bisa merendahkan. Orang muslim sejati enggak bisa merendahkan orang lain, meremehkan orang lain enggak bisa. Tetapi kerjaan ngeremehkan seperti sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari, harinya karena karunia Allah. Mungkin diberi oleh Allah ilmu lebih, melihat orang lain lebih bodoh, kasihan banget tuh. Mungkin diberi oleh Allah kekayaan, ngeremehkan si fakir, dan seterusnya. Nggak usah jauh-jauh nengok diri kita jauh, kita mau belajar kok. Kaidahnya kan sederhana, kalau orang pengen sembuhnya dari dulu. Kalau kita sakit, orang biarpun dia sakit nggak sadar sakit, siapa yang mengobati? Jadi kita hadir ke majelis ini adalah dasarnya insaf dulu, bahwasanya saya perlu untuk berobat nih. Semua dari kita, saya perlu untuk berobat. Saya menyadari saya sakit, saya siap dioperasi. Nah ini, wala yakhdhuruhu, tidak akan menghinakan saudaranya. Menghinakan bisa saja menghinakan dengan kalimat menghinakan. Menghinakan bisa dengan cara menjadikan orang lain terhina. Punya program-program yang menjadikan orang terhina. Wahuna setelah mengatakan al-muslimu akhul muslim, la yahkiruhu, la yadlimuhu, wa la yahkiruhu, wa la yakhdhuluhu. At-taqwa huna. Kemudian bihasabi minasyarri, bihasabi minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah orang itu dianggap jahat, nggak usah pakai label dia perampok, ngebom sana, ntar dulu deh. Cukup seseorang itu disebut sebagai orang yang punya kejahatan paten, yahqira akhahul muslim, kalau punya kebiasaan merendahkan saudaranya. Imam Ghazali mengajarkan bagaimana kita agar tidak merendahkan orang lain. Sampai suatu ketika beliau melihat orang maksiat, bagaimana aku bisa merendahkan orang bermaksiat? Dia bermaksiat karena di dalam dirinya ada hawa nafsu dan dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Dan aku juga punya hawa nafsu. Bisa jadi suatu ketika aku lebih buruk dari dia, maka aku tidak berani merendahkan dia. Ajib. Nggak bisa. Lalu apa panjatan doa? Ya Allah, berikan pertolongan kepada dia, ya Allah, jaga dia, ya Allah. Maka lihat orang mukmin yang hatinya hidup, melihat orang bermasalah, lihat orang bermaksiat, tidak merendahkan. Yang ada adalah panjatan doa kebaikan untuk orang tersebut dan harapan kebaikan Allah berikan kepada orang tersebut. Ini yang harusnya ada di hati kita. Setiap saat kita melihat pelanggaran-pelanggaran syariat, sesaat pada diri kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, atau bahkan kita melihat di media-media, dan bahkan mungkin saking seringnya seliweran di mata kita kemaksiatan-maksiatan, akhirnya yang ada di hati kita adalah pandangan buruk kepada umat Nabi. Bukan kasih sayang lagi yang tumbuh, kebal kita dengan kemaksiatan, kebal dengan kesalahan yang terjadi pada orang lain, bukan kasih sayang lagi. Kebal tuh. Jadi kita sudah biasa aja ngeliat orang salah, biasa saja. Oh iya, astagfirullah. Oh gitu gitu. Nah, gitu.